Bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pelajaran khususnya untuk siswa tingkat sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain itu, channel Education and Sport ini juga selalu memberikan soal-soal dan pembahasan untuk tes CPNS dan PPPK khususnya pada tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir di channel Education and Sport dan belum mengklik like dan subscribe-nya, sekarang silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu selalu update mengikuti video yang akan channel Education and Sport update. Kepada Bapak Ibu yang sudah mengklik like dan subscribe-nya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal utama bagi channel Education and Sport untuk selalu eksis memberikan materi pelajaran khususnya untuk siswa tingkat sekolah dasar dan juga selalu eksis memberikan soal dan pembahasan untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti tes CPNS dan PPPK khususnya tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 bagian 81. Soal pertama, dalam mengawali pelajarannya, Pak Anwar merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Anwar merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Otentik, E. Kontekstual. Jadi jika seorang guru dia menggunakan model pembelajaran yang cirinya merumuskan pertanyaan, mengumpul data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, dan menarik kesimpulan, kemudian mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, berarti guru tersebut menggunakan model pembelajaran saintifik. Dengan begitu maka pilihan untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, saintifik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik, B. baik, C. kurang, D. kurang sekali. Kemudian pilihan yang D, dalam bentuk angka, KKM, yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jadi, cara penyampaian yang paling efektif untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil penilaian harian kepada siswa dan orang tua adalah dengan memberikan hasil penilaian tersebut dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Oke, dengan begitu maka pilihannya adalah yang
E, Bapak Ibu ya. Yang E. Jadi dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Prinsip penilaian, jika seorang guru menggunakan prinsip atau menggunakan penilaian dengan sesuai dengan kurikulum yang meliputi berbagai aspek. Berarti banyak sekali aspeknya. Ini merupakan prinsip penilaian menyeluruh. Pilihannya berarti yang B. Menyeluruh. Kita lanjut lagi. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Jadi salah satu indikator yang menunjukkan kualitas dari tes soal uraian yang baik adalah menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Dengan demikian maka pilihan untuk soal nomor 4 ini adalah yang A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Jika ada kecuali berarti yang kurang tepatnya, yang salahnya pilihannya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian. Ya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan tes uraian itu adalah penentuan alokasi waktunya harus diperhatikan. Kemudian penentuan pokok bahasannya dan pendistribusian butir soal. Dengan demikian maka pilihan untuk soal nomor 5 ini adalah penentuan indikator tujuan. Pilihannya berarti yang C. Penentuan indikator tujuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam kurikulum 2013, terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Jadi dalam kurikulum 2013 ini terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Nah, ini sesuai dengan program baru dari UNESCO, yaitu sains dan nilai religius harus terintegrasi. Dengan demikian maka pilihan untuk nomor 6 ini adalah yang C. Sains dan
nilai religius terintegrasi. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu, ke soal berikutnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi, maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan handphone atau HP. Jadi, menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C, mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal berikutnya. Masih menurut Friedman. Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatannya. Perkembangan teknologi dalam perkembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberikan kebebasan belajar dengan HP. Oke, pilihannya adalah mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Dengan demikian, maka pilihan untuk soal nomor 8 ini adalah yang B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru
dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi misi, serta tujuan. Hal ini berarti guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian maka pilihannya adalah yang D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 10. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor: A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, E. Faktor sekolah. Jadi, dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor, yaitu faktor sarana dan fasilitas. Dengan demikian maka pilihan untuk soal nomor 10 ini adalah yang B, faktor sarana dan fasilitas. Baiklah Bapak Ibu, untuk video 81 ini hanya itu yang bisa channel Education and Sport sampaikan. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengklik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal tes PPPK dan tes CPNS tahun 2021 ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah mengklik like dan subscribe-nya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi semua orang, maka saya mohon kita berbagi dengan rekan-rekan kita yang memerlukan agar Bapak Ibu men-share ya, membagikan video ini melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Atas perkenannya Bapak Ibu men-share video pembelajaran ini atau video pembahasan tentang tes PPPK ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.